mahasiswa kerjanya memanggil orang yang terdaftar dalam daftar pemilih. Bisa nggak memanggil dulu? Bisa nggak? Buat dengan memanggil Pak Anna nomor sekian masuk dalam. Bisa nggak? Bisa nggak? KPPS 2 kerjanya adalah menghitung surat-suara. Bisa nggak? Bisa. KPPS 3 menghitung surat-suara sah dan tidak sah. Bisa nggak? KPPS 4 tugasnya mengantar pemilih ke bilik suara. Bisa nggak? Bisa nggak? KPPS 5 tugasnya mengatur pemilih jemput kita. Bisa nggak? Bisa. KPPS 6 tugasnya menghitung surat suara sah. Bisa nggak? KPPS 7 tugasnya mengantarkan orang keluar dari TPS. Bisa nggak? Bisa nggak? Nanti anak-anak bisa semua sebetulnya menjadi KPPS. Kenapa nggak daftar? Kenapa nggak daftar? Ayo, kenapa nggak daftar? Nomor KPPS nomor 9. Kenapa nggak pada daftar? Ada yang daftar dulu. KPPS ya. Yang lain, yang ambil lagi, yang lain dari KPPS, KPPS berapa? KPPS 1 di desa Sari, kecamatan Sari. Tadi KPPS 2 tugasnya KPPS 2 memanggil masuk ke memanggil surat komunikasi. ketika sudah penghitungan KPPS 2 tugasnya apa? Mencatat hasil. Training begitu ya. Itu bisa nggak? Ya. Bisa. Calon 1 dapat 1, keren 1. Kemudian sah lagi 2. Itu bisa kan? Bisa. Nah, gampang sebetulnya tugas KPPS. Makanya sekarang kami dari Provinsi Jawa Barat ada kebijakan KPPS itu diutamakan 2 orang yang atau 3 orangnya adalah pemilih pemula. Pemilih pemula siapa dulu? Anak SMA yang baru lulus boleh, anak kuliah yang baru semester 1 boleh. Supaya apa? Tujuannya adalah rekan-rekan semua punya pengalaman kepemiluan. Betul ya? Bisa kan? Karena bisa kan? Tugas KPPS juga begitu training, menulis training, dapat menjumlah nanti 5 ditambah 5 hasilnya 10, bukan 55. Bisa kan? Menghitung itu kan? Nah, kita punya kebijakan di KPU Provinsi Jawa Barat sekarang diutamakan anak-anak pemilih pemula itu masuk adanya semua untuk menjadi KPPS, untuk menjadi PPK, untuk menjadi PPS. Karena kita ingin membekali pengalaman kepemiluan buat rekan-rekan semua. Misalnya sebetulnya kesempatan untuk belajar rekan-rekan pada daftar. Yang daftar terima kasih sudah daftar, sudah menjadi bagian dari penyelenggara itu. Tujuannya apa? Jadi rekan-rekan semua, kita ingin merubah mindset cara berpikir bahwa pemilih pemula itu adalah objek. Sekarang teman-teman dulu menggunakan saya ngomong itu objek ya. Saya subjeknya, teman-teman objeknya. Kita ingin merubah teman-teman menjadi subjek penyelenggara pemilu. Bukan sekedar ayo memilih. Nah, tapi teman-teman menjadi subjek untuk mengkampanyekan orang untuk memilih, mengkampanyekan orang daftar pada KPPS nantinya. Begitu ya. Kita ingin rekan-rekan semua menjadi subjek, jangan sekedar menjadi objek. Karena 65% di Jawa Barat pemilih pemula itu adalah generasi Y dan Z, generasi milenial. Makanya sejak sekarang anak saya tidak milenial, kita ubah. Teman-teman pemilih pemula harus menjadi subjek. Apa syarat untuk menjadi penyelenggara? PPK PPS itu cuma 17 tahun. KPPS itu cuma 17 tahun. Sudah kan 17 tahun sudah lupa kan? Sudah lewat semua kan? Nah, sudah memeriksa. Oke, berikutnya. Ini
Sudah khawatir dengan yang saya hormati Bapak Kepala Sendiri PPD, terima kasih atas kedatangannya, dan tentu ini spesial Pak Dr. Ayu karena hari ini di edukasi fasilitasi. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan nanti untuk Bapak Dr. Ayu ya. Nanti jawabannya cakep ya. Selat Sunda dan Selat Malaka, dua-duanya di Nusantara. Selamat datang Dr. Aid Sarifuddin di USK Majalengka. Semoga gelar profesor segera terbawa. Selamat datang Bapak Kepala Lembaga Pendidikan Hukum. Panggilnya belum saya buat. Rak dibuat dari kain nangka, mengukir jati di Taman Waksa. Rektor USK Majalengka Profesor Jejer Zumana terus bergerak mencetak generasi emas bangsa. Spesial untuk KPU Jawa Barat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi spirit kita di pagi ini ya. Pagi cerah ada di dermaga, bersama ayah menikmati ikan kembar. Pak gelas SPI memang berwibawa, bersama USK Majalengka kawal pilkada. Nanti semuanya keluar ya teman-teman. Mungkin Pak Dokter saya pertama kalau duduk agak pegel. Teman-teman yang sangat membanggakan, ini momen yang spesial untuk kita. Hanya ada 2 kampus informasinya diberikan kesempatan oleh teman-teman KPU Jawa Barat untuk mengadakan momen sosialisasi, mewujudkan kolaborasi agar anak-anak terus bangsa ini betul-betul bisa kita wujudkan di 2045. Pertama-tama saya selamat kepada Anda kita semua bahwa kemarin tanggal 20 hari Minggu bulan Oktober 2024 Anda sudah memiliki presiden baru. Banyak hal yang kita saksikan, kita doakan bersama-sama agar presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan bersama Gibran Rakabuming Raka berhasil sukses mengundang amanah rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, sehingga cita-cita proklamasi kemerdekaan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan. Dan satu hal yang juga saya membuat terharu di dalam sambutan presiden terpilih kemarin dalam pelantikan, ada satu bagian yang sebelum di antara pidato itu adalah mengharapkan para mahasiswa terus berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dan oleh karena itu tangan untuk Anda semua. KPU yang saya banggakan, momen ini tentu tidak ujuk-ujuk. Proses perjalanan panjang yang harus terus kita uji untuk memastikan bahwa konsep demokrasi bisa terwujud di negeri ini. Karena Republik kita sudah memastikan dan sudah disepakati bersama bahwa konsep yang kita usung menggunakan pilar demokrasi dengan falsafah Pancasila yang kita pedoman bersama-sama. Oleh karena itu, mohon sosialisasi tidak hanya sebatas gugur kewajiban untuk mentransformasi informasi penyelenggaraan pilkada, tetapi lebih daripada itu kita kumpulkan kesadaran bersama sebagai generasi emas bangsa yang akan menjadi kunci keberhasilan di tahun 2045. Oleh karena itu, kehadiran Anda pada siang hari ini betul-betul istimewa untuk mengukir masa depan bangsa menjadi lebih bahagia. Tepuk tangan sekali lagi buat Anda semua. Yang saya hormati dan banggakan, partisipasi dan ini yang menjadi tema sentral kita. Bagaimana peran serta, peran aktif mahasiswa baik yang ada di wilayah Majalengka khususnya wilayah Jawa Barat yang akan sedang menyelenggarakan pilkada. Tentu partisipasi Anda semua menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pilkada ini. Oleh karena itu, melalui kegiatan KPU Jawa Barat yang dihelat di Universitas Indonesia Majalengka tidak boleh kita sia-siakan. Ya, apa kemudian yang bisa kita ukur teman-teman? Bagaimana kemudian kita bisa merefleksikan pemilihan umum yang betul-betul berkualitas, berwibawa, yang mencerminkan kualitas demokrasi bangsa yang semakin maju. Oleh karena itu mungkin Anda ada yang seumur hidup baru memilihnya 2 kali antara pilpres, pileg, dan hari ini pilkada. Anda yang semester 1 mungkin baru pengalaman yang kedua nyoblosnya, serta nyoblos presiden, nyoblos legislatif, nyoblos anggota DPD, nyoblos apa lagi, anggota DPR
gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan atau wali kota. Oleh karena itu tentu kesadaran harus dihadirkan. Ini momen yang tidak dilakukan setiap tahun, tetapi momen yang akan dilaksanakan oleh negeri, oleh daerah kita itu hanya 5 tahun satu kali. Oleh karena itu tidak boleh kita sia-siakan. Kita tahu betul bahwa konsep pemilu dan kedaulatan ini sudah disepakati dari mulai proklamator kita, para perintis kemerdekaan, sampai dengan hari ini kita yang melanjutkan kemerdekaan. Konsep pemilihan umum itu bagian dari proses mewujudkan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu tentu konsep kedaulatan bangsa harus dipahami secara baik, harus dipahami secara utuh. Kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, oleh karena itu teman-teman, pemilu yang disebut dengan pemilihan umum online ya katanya ya. Mari mencoblos pemilu presiden dan pileg. Baik, kalau saya tanya soal pemilu, saya bilang pemilu gitu ya. Saya bilang ada satu kata pemilu. Apa yang serentak ya serentak? Apa tuh? Apa yang instan, apa yang terbersit spontan, itu maksud saya susah banget dari kata itu. Spontan, gue. Apa kata yang, apa pikiran yang spontan terbersit dalam pikiran rekan-rekan? Kalau saya bilang pemilu, angkat tangan. Mencoblos. Coba melayani. Pemilu melayani. Ini. Coblos. Ada lagi. Kotak suara. Jujur aja yang terbersit nih. Kalau yang terbersit itu nggak boleh dipikirkan dulu. Kalau terbersit itu nggak boleh dipikirkan, spontan. Pemilu apa yang terbersit dari rekan-rekan belakang? Hah? Serangan pajak. Ini yang saya tunggu. Makanya kenapa saya cari sampai ketemu. Macam-macam ya rekan-rekan. Mesti yang terpinta, yang melintas dalam pikirannya secara spontan itu beda-beda, tergantung rekognisinya, tergantung pengalamannya. Jadi kalau dia pengalamannya kalau dengan pemilu nyoblos, kalau ini tadi sama nyoblos. Ada yang unik, serangan pajak. Ada Pajar di sini, mana Pajar? Ada? Enggak ada. Di Pajar ini selalu didiskualifikasi, selalu presiden buruk menyemat pada diri yang namanya Pajar ketika ada pemilu, serangan pajak. Serangan pajak definisinya apa sih mas? Apa serangan pajak tenau? Tadi tuh bilang serangan pajak kan? Ini, nggak apa-apa. Apa serangan pajak? Nah, serangan pajak teh? Nggak tahu. Ini namanya takulu malata lamun. Ngomong yang gak diketahui, padahal ngerti tapi takut ya. Kenapa takut di pendidikan? Saya dulu diajarkan pendidikan seks oleh Pak Dekan MG, Pak Arif Amin. Saya diajarkan pendidikan seks. Awalnya kalau saya dengan pendidikan seks, saya ngeri-ngeri sedap antara norma dengan edukasi. Ini Kang Arif ini jorok banget ya ngomong begitu. Setelah saya pahami, setelah saya pelajari, pendidikan seks itu justru berarti bukan bicara jorok. Gitu. Ada pendidikan yang keliru sampai hari saudara-saudara kalau tanya anak kecil di kampung-kampung ditanya begini, kamu laki-laki ya, laki-laki alat kelaminmu apa? Jawabannya apa coba? Saya tanya alat kelamin laki-laki namanya apa? Hah? Bagus. Tuh kan? Terbukti kan? Pasti jawabannya ada yang jawab titit coba. Kalau ikut ujian nasional, tanyakan alat kelamin laki-laki titit nggak akan lulus. Itu adalah kesalahan mendidik, tabu terhadap sesuatu yang sebetulnya nggak usah tabu. Itu kan nama-nama organ reproduksi ya, contoh aja. Sama halnya ketika siapa yang money politik, melakukan money politik adalah hal yang tidak boleh, tapi mengetahui tentang money politik adalah bentuk preventif. Begitu. Nah, jadi money politik kan apa? Nah? Sama apa money politik dong? Serangan pajak dong? Ketua DPD IMM, luar biasa. Ketua IMM, bagus. Bagi-bagi apa doang? Isinya apa? Amplopnya ada duitnya nggak? Ada. Siapa yang pernah melihat serangan pajak?
Melihat aja dulu. Sekretaris syarat namanya. Bahkan pernah menerima. Pernah menerima? Sebetulnya yang lain bukan tidak pernah, tapi tidak jujur. Baik, begini rekan-rekan. Pesan yang saya sampaikan adalah karena soal normatif kepemiluan juga sudah rekan-rekan pahami. Mahasiswa adalah agent of social control. Aktivis ya. BEM mana BEM? Ada BEM di sini. Mana tadi ketua HLB yang mana? HLB ada? Mahasiswa itu agent of social control, bahwa saudara-saudara kalian semua punya kewajiban untuk bisa mengontrol situasi masyarakat, mengontrol dalam arti memperhatikan, menyikapi dan bertindak. Itu tugas kalian. Jika saudara-saudara mahasiswa yang semester 7, yang mau paripurna, yang tinggal sebentar lagi wisuda, yang ilmunya sudah cukup banyak, tidak memiliki rasa peduli, bayangkan teman-teman yang ada di pinggir jalan, kayak peduli rumah pikiran betul lipu, kalian mau tidak lipu, uang saku ada, beasiswa dapat, yang dapat, ya, uang jajan punya. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini adalah peduli. Saya, Mas, Kang, coba di next satu slide saja biar tidak terus. Nah ini aja. Pemuda berdaya. Saya mau ini. Pemuda berdaya. Pemuda berdaya adalah pemuda yang mampu do something untuk semuanya, mampu melakukan sesuatu untuk yang lain. Pemuda berdaya dalam konteks pemilu itu apa? Pertama, pada hari pencoblosan, pastikan saudara-saudara yang sudah layak memilih berangkat ke TPS untuk memberikan hak pilihnya melalui mencoblos. Pastikan itu dulu. Pada hari pencoblosan, saudara harus datang dan memberikan hak pilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Rahasia. Bagaimana Anda melakukan? Baik Pak, kita mulai. Yang pertama, apa upaya paling efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Oke. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah soal edukasi. Bagaimana kita mampu memberikan edukasi pada masyarakat, yang tentu masyarakat ini karena jumlahnya banyak, yang perlu kita lakukan adalah membuat peer educator di masyarakat. Misal, segmentasi mahasiswa nanti ada sekian puluh mahasiswa yang dilatih. Segmentasi masyarakat petani misalkan ada sekian puluh yang dilatih, sehingga itu menjadi peer educator bagi yang lainnya. Saya kira itu yang efektif. Dan Pak, di era ini kan penyebaran informasi itu tidak hanya dalam dunia nyata, tapi juga dalam dunia digital. Ya. Dalam bentuk sosial media. Nah, kemudian bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran hoax, Pak, dalam konteks informasi terkait penyelenggaraan atau proses pilkada 2020? Oke. Yang harus disampaikan pada masyarakat adalah kita harus sering mengkampanyekan bahwa ketika masyarakat mengakses media, terutama media sosial, kalau kita misalkan ingin tahu tentang soal pemilu, maka akseslah sumber informasi terpercaya soal pemilu. Di antaranya ada KPU, ada Bawaslu, dan juga lembaga terkait lainnya. Kedua, sampaikan juga pendidikan politik pada masyarakat dalam arti bahwa masyarakat ini menjadi komoditi yang sangat penting yang akan menentukan arah bangsa. Sehingga apapun informasi yang didapatkan harus dicerna, harus dipilah, harus dipilih. Gunakan pendekatan akal sehat, berpikir yang matang, berpikir yang jernih, sehingga tidak masuk ke dalam jeratan hoax yang disebar oleh para pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Tantangan terbesar kita bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Karena cermin demokrasi terbaik, semakin meningkat partisipasi pemilih, maka semakin baik dari sisi kuantitas demokrasi kita. Dari sisi kualitas tentu yang menjadi tantangan, KPU membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung dan mengupayakan
agar masyarakat, agar warga negara yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota menyadari betul bahwa pilkada hajat 5 tahunan sebagai ajang bersama untuk menentukan kepemimpinan yang lebih baik. Baik. Kemudian bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Yang pertama tentu diucapkan terima kasih kepada KPU Jawa Barat yang sudah luar biasa menginisiasi, membangun kolaborasi dengan Universitas Sindang Kasih Majalengka. Harapan saya tentu sebagai dekan FKIP di Universitas Sindang Kasih, kegiatan ini harus mampu meningkatkan kesadaran generasi milenial. Karena tidak sedikit milenial kita yang fobia terhadap politik. Mudah-mudahan melalui kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran milenial, mampu meningkatkan kesadaran Gen Z untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam proses penyelenggaraan pilkada. Saya yakin bahwa semakin mahasiswa ikut terlibat, akan banyak hal-hal positif, produktif ke depan yang bisa kita wujudkan untuk membangun pilkada yang lebih berkualitas lagi. Terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang menonton Pak dalam menyambut pilkada 2024? KPU hadir untuk menjaga dan melaksanakan pemilu kada dengan baik. Oleh karena itu, Jabar sudah membawa slogan yang sangat baik, gemilang, gembira, memilih langsung. Oleh karena itu, pastikan Anda datanya ada di TPS yang ada di wilayah Anda dan pastikan hak suara Anda tidak ada yang hilang. Pastikan apa yang Anda pilih dipilih sepenuh jiwa agar hasilnya tidak membuat kita kecewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira pertama tantangan itu tantangan hoax yang harus segera diantisipasi. Kemudian yang kedua, selain hoax itu, ya kontribusi peserta juga sangat diperlukan ya. Bagaimana agar mereka tidak menjadi golput dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Saya kira sosialisasi pilkada ini cukup bagus dan menarik karena semua peserta diberikan bekal, kemudian yang kedua juga mereka diberi materi-materi yang diperkirakan bisa dijadikan alat untuk mereka yang jadi peserta itu, bagaimana dia bisa menjadi duta-duta KPU lah, duta-duta KPU Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat gitu. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam menyambut pilkada 2024? Yang pertama, kalau saya berharap bahwa pilkada ini kan rutin tahunan 5 tahun sekali. Karena itu manfaatkanlah sebaik mungkin, datanglah ke TPS, cobloslah siapapun yang dikehendaki oleh rakyat gitu kan, sesuai dengan keinginan KPU sendiri. Kemudian yang kedua, ya harap segera melakukan konfirmasi jika ada berita-berita yang masuk gitu ya. Apalagi berita-berita itu bersifat hoax. Jadi berita-berita itu harus disaring sedemikian rupa, dikonfirmasi, dan itu salah satu ciri dari masyarakat yang berintelektual. Kemudian yang ketiga, saya kira kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih apabila memang masyarakat berduyun-duyun gitu datang ke TPS pada waktunya gitu, tanggal 27 November itu berduyun-duyun ke TPS untuk memilih siapa di antara mereka yang memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa menjadi pelanjut atau penerus di Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih.